Saya bikin malu curhat di medsos. Hei, saya tuh lagi ngebongkar kebusukan orang, ya. Saya tuh lagi membongkar kebusukan orang, ya. Omong baik-baik bukan di sosmed. Makanya kamu ikutin dari pertama cerita saya itu tuh. Sebelum saya blow up di sosial media, saya udah bilang 3 bulan itu saya sudah mengupayakan supaya kita bisa ngobrol baik-baik di rumah dengan keluarga. Tapi apa yang dia lakukan? Dia kabur, ya. Bahkan dia pergi dari rumah aja saya nggak tahu kok. Dia pergi dari rumah saya nggak tahu dia pergi. Jadi untuk pembela-pembela RK ya, saya blokirin aja. Udah. Oh banyak. Kau bongkar di sosial media, kau pikir orang akan peduli? Peduli. Peduli. Ini akun bodong ya, akun bodong lu udah ke laut aja. Udah, sana ke laut. Ke laut aja daripada nyampah di sini. Kalian yang nyuruh saya untuk bersabar dengan RK, kalian nggak tahu guys. Saya ini udah bertahan, udah bersabar tuh udah berbulan-bulan loh. Ya, sampai saya bisa kayak begini tuh saya yang udah bener-bener udah nggak tahan dengan sikap dia. Coba kalau CRK gini, kalau CRK nggak mau naikin saya, coba deh suruh di sini kita ngobrol baik-baik, ngobrol baik-baik. Ya, udah Francisca juga nggak usah jadi kompor, nggak mungkin RK bilang secara gamblang cari biaya untuk selingkuhan. Sekarang tuh ya sebenarnya yang harus dilakukan RK adalah bukan live seperti itu guys. Yang harus dia lakukan adalah dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, selesaikan dengan saya di sini, bukannya sibuk live. Bukannya malah sibuk live, dia pulang ke rumah, selesaikan dengan saya. Kenapa dia sibuk klarifikasi, sibuk live, sibuk cari pembenaran? Yang harus dia lakukan adalah dia pulang ke rumah, selesaikan dengan saya ini baik-baik. Ya. Jadi buat teman-teman yang masih support dia, nge-give dia, kata saya sih kalian bodoh sih guys. Karena itu perempuan sama RK masih di Kupang. Masih di Kupang, mereka masih sama-sama. Jadi kalau masih ada yang nge-give dia tuh saya udah nggak habis pikir deh sama kalian. Kenapa harus di-give gitu loh? Ada uang sedikit untuk ngebiayain perempuan itu. Saya tanya sama kalian guys. Saya istri RK udah di TikTok bertahun-tahun. Saya pernah pansos nggak sama dia? Atau ngobrol kayak begini? Pernah nggak? Pernah nggak saya kayak begini? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Bahkan justru saya ke blow up ini juga gara-gara kasusnya Putri. Mana pernah saya pansos ke si RK? Jadi yang bilang pansos ngapain? Saya bukan artis kok. Sekarang yang harus dilakukan RK adalah pulang ke rumah sini, ke Maumere. Kenapa dia nggak pulang-pulang sampai detik ini? Kenapa? Malah lebih pilih dengan perempuan itu di sana. Mereka masih di sana. Jadi kalau kalian masih nge-give, masih support, kalian sih udah keterlaluan juga. Kalian menghidupi pasangan non halal. Ini bukannya pulang ke rumah, malah sibuk live, malah bilang nanti butuh biaya untuk kehidupan anak istri. Saya udah pernah di titik 0 sama RK. Pernah di titik 0. Bagi saya tuh uang nggak jadi persoalan. Uang tuh nomor 2. Kita bisa cari. Ya, kita bisa cari uang kok. Ini bukannya pulang ke rumah, malah sibuk live di situ. Apa udah kehabisan uang? Coba guys, suruh dia ini sama saya, coba kalau dia benar-benar ya, kalau dia benar-benar nggak benar-benar jujur, coba dia sama saya ngobrol di sini, karena kami tuh ada ngobrol di WhatsApp juga nggak benar gitu loh. Sorry, aku nggak akan naikin siapa-siapa guys. Aku nggak akan kasih kesempatan buat siapapun naik, aku nggak mau.
Jadi yang bilang saya pansos, pansos, terus yang bilang saya katanya harusnya kamu nggak umbar-umbarin di sosial media. Masalahnya RK terkenalnya di sosmed ya. Masalahnya RK terkenalnya di sosmed. Jadi saya tuh masih heran ya kalau ada orang yang berpikiran ya kalau kamu hancurin RK begini berpengaruh ke finansial kalian. Kenapa sih segala sesuatu harus dilibat-libatkan dengan uang? Yes, kita butuh uang. Tapi saya udah bilang, saya udah pernah ada di fase yang hidup susah yang luar biasa dengan RK nggak jadi soal tuh. Hidup kami bahagia. Kata kasarnya kami hanya dapat 50.000 sehari, kami bisa beli beras 1 kilo, bisa beli lauk seadanya, makan aman-aman guys. Justru sekarang ketika Tuhan kasih hidup berlebih kayak begini, si RK banyak gaya. Udah mulai tahu selingkuh lah. Kesel aku loh bener. Kenapa dia bukannya pulang ke rumah malah sibuk live tiap hari? Buat apa? Selesaikan dulu masalah kita di sini, di rumah ini. Barusan masuk ke live-nya dia, saya minta naik, kenapa nggak dinaikin, malah dia mute saya. Kemarin tuh hari Minggu ya, pas saya lagi di bandara, pas saya mau pulang ke Maumere, dia bilang kan, kalau saya mau membongkar keburukan istri saya akan bongkar. Saya udah bilang, bongkar aja kalau ada, ya. Saya juga bukan bilang saya istri yang sempurna guys, tidak. Saya nggak bilang saya istri yang sempurna, saya pasti banyak kekurangan, tapi setidaknya saya nggak pernah berselingkuh. Ini ada yang bilang saya pansos. Ngapain saya pansos? Saya tanya sekali lagi sama kalian guys, saya pernah nggak aneh-aneh di sosial media atau saya live kayak begini? Nggak pernah saya. Ngapain? Terus dia bilang itu yang saya pas lagi gerbek dia tuh itu pertemuan sama temen lah, apalah segala macem. Udah jelas-jelas selingkuhan, masih ngeles. Bagi saya itu cuma satu, CRK mengakui kesalahan, bertobat, udah nggak usah ngeles. Inilah temen lah, salah paham lah, kecemburuan yang terlalu tinggi lah. Ngapain kamu pembelaan kayak gitu? Orang kamu pergi dari rumah aja saya nggak tahu kok. Barang-barang dia semua udah dibawa guys. Baju, alat live semua udah dibawa semua. Nih yang bilang selesaikan lewat WhatsApp, sama aja komunikasi nggak bener. RK harus pulang dan selesaikan. Bagi saya apapun hasilnya, saya udah siap. Nih ada yang bilang ya di live tidak boleh ungkit masalah pribadi. Kalian ngerti nggak sih di sini konteksnya apa? RK itu apologet guys. Duh kadang bingung juga ya ngomong sama netizen kalau yang nggak ngerti ya. Kalian ngerti nggak sih poin yang mau saya sampaikan ini apa? Coba ya, kalau sebenarnya dia benar-benar ingin memperbaiki hubungan dengan saya, harusnya dia ikut pulang sama saya ke Maumere. Tapi sampai ini hari dia masih di sana kok dengan perempuan itu. Terus kalian mau support dia? Iya, mau support dia. Nanti uangnya dipakai untuk ngebooking hotel. Kalian mau? Dia masih live nggak? Dia masih live nggak? Coba guys, kalian lihat dia masih live nggak? Soalnya aku di sini nggak bisa lihat nih, kayaknya dia. Duh, malah sibuk.
Coba suruh dia invite saya, gimana sih caranya guys? Ini aku nggak ngerti juga caranya gimana sih. Oh, dia matikan ininya. Jadi aku nggak bisa ngundang dia, dia matikan guys, dia matikan. Nah kan, ketahuan kan? Dia matikan, jadi aku nggak bisa undang dia. Tuh, dia matikan. Saya udah bilang, kamu masih sibuk-sibuk live, saya akan terus bersuara di sini. Yang saya mau tuh kamu pulang ke rumah. Ya. Gak usah bilang semua butuh uang. Udah, jual pupuk lagi, jualan sayur lagi, berkebun lagi. Ya. Gak usah sibuk-sibuk uang. Udah, aku udah minta naik pakai akun lain, dia nggak mau naikin. Gak usah sibuk-sibuk live. Aku udah bilang, kamu masih sibuk-sibuk live, cari pencitraan, cari pembenaran, cek ombak lah apa segala macem. Enggak, bagi aku kamu laki-laki, kamu pulang ke rumah, selesaikan masalah sama aku, ya. Nanti kalau udah membaik semuanya, aku yang speak up lagi. Ini kamu malah sibuk ya teman-teman. Kalau saya mau membongkar keburukan istri saya juga boleh bongkar. Ada keburukannya, ada, bongkar. Ini konteksnya kita udah berumah tangga ya. Aku udah jadi istri kamu. Jangan bahas masa lalu. Kalau masa lalu mah jangan ditanya lah. Gue juga bandel dulu. Ya, kalau ngomong masa lalu nih. Kita ngomong yang pas kita udah berumah tangga. Coba kamu cari satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kamu boleh tanya. Kalian boleh tanya teman-teman saya di sini di kampung ini. Tanya Rosi itu kayak gimana? Saya yakin sekali nggak ada yang bisa mengatakan saya Rosi itu begini, enggak. Karena semua orang tuh tahu saya gimana dengan RK menemani dia dari nol. Bukannya malah sibuk live. Pulang ke rumah, selesaikan masalah ini. Kita pergi ke pastor. Ayo, gimana nih? Kalau kamu udah nggak suka dengan saya, udah nanti ada solusi. Kalau kamu lebih mempertahankan Priska itu, nggak apa-apa, aku ikhlas kok. Karena kamu udah seniat itu bawa dia pergi ke Kupang. Ngapain aku kejar laki-laki yang udah nggak mau lagi dengan aku? Ngapain? Aku juga punya harga diri dong. Bukannya malah sibuk klarifikasi, sibuk live. Masalah dalam rumah segede gaban kamu nggak peduli. Harusnya kamu tuh pulang ke rumah, kita ngobrol nih gimana, kita gimana. Maunya aku tuh guys ya, waktu aku datang ke sana itu tuh RK tuh langsung merangkul aku. Ya udah, aku salah, aku minta maaf ya. Bukannya bilang KTP saya lajang, kami hanya berteman. Apa coba? Kalau RK bukan seorang apologet, ya teman-teman. Kalau RK bukan seorang apologet, aku nggak akan speak up. Karena dia apologet, dia kasih pengajaran, dia kasih pengajaran ke orang-orang, terus nggak sesuai dengan kepribadiannya, ya aku nggak bisa biarin dong. Bener nggak sih? Itu artinya kita munafik, kita nipu orang, bener gak sih guys? Tapi aku nggak tahu ya cara berpikir kalian ya. Bertobat dulu. Kamu tiap hari ngomongin masalah pengajaran, ngomongin ini, tapi perlakuan kamu nggak imbangin, kamu selingkuh. Selingkuh ini saya udah ingatkan berkali-kali loh. Sudah ingat. Nih guys ya. Begitu saya tahu mereka ada hubungan, yang saya lakukan pertama kali adalah mengajak perempuan itu untuk bicara empat mata, baik-baik. Saya ngomong sama dia baik-baik, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu, ini nggak baik. Kamu kan tahu, suami saya itu sudah beristri, kamu bisa cari lagi laki-laki lain. Jangan ganggu rumah tangga orang,
Dia bilang apa? Iya. Saya juga menyesali kak. Oke. Tapi makin kesini makin membabi buta, makin aneh, makin berani, sampai saya dapat mereka di Kupang. Terus masih dibilang itu teman. Teman macam apa? Kamu ngomong ke anak kecil aja, anak kecil gak akan percaya kok kalau kalian temen. Pokoknya kalau kamu live, saya akan live lagi di sini. Saya akan tangkis dari sini. Kamu live, saya live di sini. Makanya jangan live. Kalau kamu live, saya live lagi di sini. Dia masih live nggak? Dia masih live nggak? Masih. Dia masih live. Susah sih ya kalau udah otak uang. Mungkin dia pusing kali ya gimana cara ngidupin Priska di sana. Harus bayar hotel, harus kasih makan dia, ya kan? Terus dia mau bikin saya jadi topengnya gitu untuk ngebiayain anak istri. Aduh. Lebih tepatnya bukan untuk membiayai saya guys, untuk kehidupan mereka berdua. Mereka tuh pusing, di sana nggak ada tempat tinggal. Jadi mau nggak mau mereka harus sewa hotel tiap hari. Saya udah nggak ngerti ya kalau kalian masih ada yang support dia, saya udah nggak ngerti lagi deh. Kecuali kalau RK sudah pulang ke rumah ini, dia live di sini lah, support dia. Alah, alasan bilang cari uang buat anak istri. Saya aja udah nggak tahu udah berapa banyak uang RK untuk perempuan itu. Saya nggak meminta kalian, sekali lagi ya guys ya, saya tidak meminta kalian untuk mendukung saya, tidak. Saya tidak butuh dukungan, ya. Saya nggak butuh dukungan, saya nggak butuh pembelaan, tidak. Saya tidak butuh. Saya di sini hanya ingin membuka mata kalian aja. Nggak butuh aku didukung, nggak. Aku bukan calon anggota DPR kok butuh dukungan. Saya di sini hanya satu, menyuarakan, itu aja. Sorry ya, kalau nada saya agak begini, orang Batak ya, namanya orang Batak ya kayak gitu ya. Saya agak keras teh, agak keras. Tapi keras saya juga bukan yang kayak gimana guys. Aku keras begini bukan keras yang kayak gimana. Aku tahu kapan aku harus ngomong. Selama ini aku udah sabar loh. Aku pantau, ya aku sabar-sabarin. Tapi, sabar saya ada batasnya. Kamu siram bensin, kamu siram pakai korek ya, kamu nyalain pakai korek ya meledak lah. Kecuali kalau saya tidak ngomong dulu ke dia baik-baik, baru kalian salahkan saya. Ini 3 bulan loh. Ngapain kamu harus live? Pokoknya kalau guys ya, kalau RK live, saya juga akan live. Bilang sama dia, pulang, suruh pulang ke sini. Bukannya sibuk di sana, kenapa sibuk? Uangnya udah tipis. Udah gak ada lagi untuk sewa hotel, iya. Buat jalan-jalan sama Priska. Makan di kafe gitu, gak ada lagi uang. Pusing. Pusing lah. Bukannya gimana, minta maaf sama istri dengan tulus. Malah kamu klarifikasi, tapi kalau saya juga bisa membongkar keburukan istri saya, kan itu menggiring namanya. Dia masih live gak sih? Dia kok nggak dapat ya, apa dia blokir? Aku tuh kesel ya guys ya, maksudnya kenapa sih kamu tuh malah sibuk mikirin sosial media, sibuk mikirin reputasi kamu gitu. Kamu kenapa kok bukannya perbaikin dulu kamu dengan saya? Dia pasti masih dengan perempuan itu, saya yakin sekali, yakin. Pokoknya kalau RK live, saya juga akan live. Suruh dia pulang guys.
Nggak bisa, aku nggak bisa ngajak dia PK-PK. Jadi aku undang dia, ininya dimatiin, apa namanya? Si itunya tuh dimatiin guys. Undangannya tuh dimatiin sama dia, nggak diaktifin. Masih live dia. Ini aku pulang ke Momere hari Minggu. Hari Minggu, sekarang hari apa? Hari Rabu ya? Kamis. Kamis ya kak? Belum pulang dia. Belum pulang dia. Jadi masalah kita belum selesai. Intern aku sama RK tuh belum selesai. Tapi kenapa dia bisa gitu ya live gitu? Karena bagi aku tuh ya teman-teman, lebih penting menyelesaikan masalah ini dulu aku sama dia ketimbang live. Kenapa sih? Kenapa? Kamu tampil di sosial media berani, tapi tampil depan muka saya kamu nggak berani. Kenapa? Ini Romi ini nih, aku nggak, dari dulu aku nggak suka sama kamu, aku blokir kamu. Coba ya guys, dia mau cari misalnya gini ya, dia oke ya, maksudnya di dunia ini mungkin gak begitu ada, mungkin ada ya, tapi yang istri yang mau menemani berproses dengan suami. Aku tuh berproses dengan RK guys, aku berproses, aku dari nol, aku sabar menemani dia. Kami tuh pernah sampai gak makan guys, mengalami sampai gak makan tuh pernah, gak makan tuh pernah. Tapi apakah saya pernah menekan RK atau menuntut RK? Enggak. Terus kenapa sekarang ketika kamu udah ada berkat berlebih, kamu mau menggantikan wanita yang berproses ini dengan wanita yang tidak mengalami proses sama sekali? Itu yang bikin aku kesel. Nih, istri macam apa itu? Kamu bilang saya istri macam apa? Ya udah, berarti kamu juga suka diselingkuhin. Ya udah, nggak apa-apa. Pergi kau ke Gaza sana. Ya. Ya. Pergi ke Gaza sana. Nih guys, ada teman aku di bawah namanya Michelle. Ya. Ada teman aku namanya di bawah Michelle. Nih. Ini. Yang ini nih. Aduh, gimana cara... Nih, guys. Marcel ini sahabat aku. Dia yang paling tahu aku sama RK dari awal. Nih, Marcel, sahabat aku dia. Dia tahu RK dari pertama aku kenal sama RK. Ini saksi hidup. Dia saksi hidup aku. Bahkan dia pernah bilang, kamu yakin mau sama dia? Nih dia orangnya, Marcel ini. Dia orang yang menyuruh aku berpikir 1000 kali untuk mau dengan RK. Ih, siapa lagi? Nih yang bilang, sabar kak, ngapain harus di sosmed berantemnya? Ngerti gak sih, ngikutin gak sih alur ceritanya kalian? Ngikutin gak sih? Ya, ngikutin gak? Kata RK dia gak selingkuh, makanya kalau RK bilang dia gak selingkuh, naikin saya. Udah, naikin saya. Naikin saya kalau dia gak selingkuh. Kenapa sih udah ketahuan nyuri aja masih nggak mau ngaku? Ini yang bikin saya nggak suka.